Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wudhu lagi, masuk lagi, mendapatkan doa lagi.
Kalau panjenengan pulang, tidak dapat tidak. Maka pahala iktikaf. Maka panjenengan kan tadi selalu masuk ke masjid jangan lupa dengan iktikaf. Ya, nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Atau sudah katakannya dalam hati, ya Allah saya niat iktikaf sudah. Panjenengan duduk saja di masjid, pahalanya mengalir terus. Ini pentingnya ilmu dalam beribadah ini. Orang sama-sama duduknya, ibu-ibu protes mungkin. Menurut saya ini duduk ini termasuk dalam masjid atau tidak? Karena definisi masjid sungguhan ini yang di dalam ini, yang di dalam ini. Maka kalau sholat Jumat diusahakan berada di dalam, diusahakan rebutan di dalam. Karena yang taman masjid di dalam ini. Kalau teras masjid ini beda lagi, beda lagi. Maka kalau kita itu ngobrol, mungkin setelah tarawih, itu jangan di dalam masjid. Makan, minum, jangan di dalam masjid. Teras, karena teras sudah beda lagi. Dulu ada namanya ashabus suffah, sahabat-sahabat Nabi yang tidur di masjid, belajar dengan Rasulullah dan tidur di masjid. Itu tidurnya di teras-teras. Kita selalu di masjid, selalu di masjid. Ini insyaallah panjenengan dapat pahalanya iktikaf. Nabi itu bagaimana? Nggih, dapat. Jangan khawatir. Nanti kalau saya bilang tidak dapat langsung pulang. Dapat itu. Panjenengan itu masya Allah luar biasa. Panjenengan luar biasa. Kenapa? Ini panjenengan termasuk kategori ghuraba. Ghuraba itu orang yang nyeleh, orang yang asing. Rasulullah itu dawuh itu. Hadisnya panjang sekali. Tuba lil ghuraba. Tuba itu bejo kemayangan lil ghuraba, para lokal sing asing. Sungguh beruntung orang-orang yang aneh, orang-orang yang asing, orang-orang yang nyeleneh. Mulainya gak puasa, dengan puasa yang aneh. Maka tuba. Oh yang lainnya tidur setelah sholat subuh, kita malah ngaji aneh, asing. Tapi tuba. Mas banyak yang pacaran tak jadi ada pacaran, tuba. Termasuk orang asing. Karena di akhir zaman itu orang yang berbuat baik, orang yang asing. Itu menjadi orang asing. Perbuatan baik itu menjadi profesi sekarang. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, panjenengan semuanya harus istiqomahkan. Menjadi orang asing dan insya Allah nanti menjadi orang-orang yang soleh. Yang keempat, panjenengan insya Allah mendapatkan pahala suruh nanti. Rasulullah itu mendikan siapa yang setelah sholat subuh duduk, sebenarnya duduknya itu kalau bisa tidak berpindah dari tempat kalau bisa. Jadi tadi panjenengan sholat Jumat di sini sudah duduk di sini, duduknya di situ, betul pindah sampai suruh, kemudian sholat sunnah itu pahalanya seperti apa? Tidak usah nunggu 50 tahun, tidak usah nunggu 30 tahun lebih. Tapi ini bisa kita dapatkan setiap hari. Bisa kita dapatkan setiap hari dengan menunggu sampai sholat suruh tadi. Oleh karena itu Masya Allah, dengan saya katakan ini karena saya itu sholat subuh pasti harus ke pondok ngaji sama jam 7 sampai jam 7. Sehingga tidak menjumpai iktikaf di masjid karena sholatnya di masjidnya tidak di masjid. Bapak Ibu rahmatullah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengkaji tafsir Al-Quran apa yang saya baca di sholat tadi. Surat Al-Baqarah yang sangat terkenal, ayat yang sangat terkenal, ayat tentang puasa. Karena saya pikir ini masih hari ketiga. Saya tidak tahu di hari ketiga atau hari keempat dan pendidikan kita masalah. Betul nomor. Kalau prinsip saya, kalau mengawali puasa ikut yang terakhir. Kalau Idul Fitri ikut yang awal. Kok enak? Tidak boleh ya seperti itu. Betul, karena saya mengikuti pemerintah, ada majelis sendiri. Tidak masalah, tidak apa-apa. Di awal-awal Ramadan itu kita harus
Ramadan? Kenapa ada puasa? Kenapa Ramadan itu begitu istimewanya? Coba Bapak Ibu di surat Bapak Ibu juz 10. A'udzubillahi minasyaitonir Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayat surah. Jadi Allah itu menjadikan waktu itu 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 yang dimuliakan oleh Allah. Ayo, apa saja 4 bulan itu? Yang bisa diulang. Apa saja 4 bulan itu? Apa? Zulhijjah, Zulqa'dah, Rajab, Sya'ban, Syuro, Safar, Mulut. 4 saja bahasa-bahasanya. Ini dijelaskan oleh Rasul, tidak ada dalam ayat Quran ini mengajarkan, tapi di hadis ada. Salah satu mutawaliyah, ada 3 bulan yang berurutan, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan-bulan yang dimuliakan. Terus kemudian Rajab, Sya'ban bukan termasuk. Sya'ban tidak termasuk 4 bulan ini. Loh, mungkin kita bertanya, lah Ramadan kok tidak termasuk 4 bulan ini? Spesial, kenapa spesialnya? Saya tanya lagi, Rasulullah lahir hari apa? Senin. Kenapa hari Senin? Misalnya lahir, itu semuanya Allah yang menentukan. Kenapa tidak hari Jumat? Hari yang sangat mulia, hari umat Islam. Kenapa tidak hari Sabtu? Hari umat Yahudi, mulia juga. Kenapa tidak hari Ahad? Hari umat Nasrani, tapi hari Senin. Kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW tidak melekat pada kemuliaan hari Jumat, Sabtu atau Ahad, tapi hari Senin menjadi mulia karena Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan ini menjadi mulia karena ayat yang saya baca tadi, unzila fihil Quran, karena dalam Ramadan itu diturunkan Quran. Dan kemuliaan Al-Quran tidak dompleng kemuliaan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab betul. Tapi Ramadan menjadi mulia karena diturunkannya Al-Quran. Karena diturunkannya Al-Quran. Loh Bapak Ibu rahimahullah, Al-Quran itu bentuk hanya dibuat tadarus. Iya, penting. Rasulullah itu pernah mengadu pada Allah, mengadukan kita semuanya, umatnya. Ya Allah, saya ini khawatir umatku nanti itu menjauh dari Quran. Mereka itu tidak mau membuat Al-Quran itu sebagai hukum. Mereka itu menyampingkan Quran. Aduan Rasulullah kepada Allah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran juz 19 lembar pertama. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, inna qaumi, sungguh kaumku, kita semuanya ini, ittakhadhu, mereka itu menjadikan Al-Quran mahjura. Mahjura itu dikesampingkan, diinyahkan, betul ditambah, kan dipakai. Punya Quran, punya mushaf, disimpan dalam aji sampai bertutur, dibuka-buka pas ada kasihkan beliau. Itu pun sekarang tidak dibuka, sekarang ada HP, bukan HP. Ya Allah, punya mushaf itu hanya mushaf untuk anak kecil kita tidak punya. Itu baru baca pun disuruh memaknai tidak bisa. Maka ada penelitian-penelitian itu terkait umat Islam di Indonesia itu menarik, meskipun penelitian ini sudah lama. Sampai itu
berdiri Monas Institute di Jakarta itu melakukan penelitian di antara sekitar 240 juta umat Islam, ya, itu berapa persen yang bisa baca Quran? Yang bisa baca Quran itu ternyata berapa kira-kira? Itu sekitar 40%. 40% itu yang bisa baca Quran dengan benar itu sekitar 1,7%. Yang bisa baca Quran dengan benar. Dari 1,7 yang bisa baca Quran dengan benar itu, yang mengerti maknanya itu 0,14%. Jadi warga Sakinah di termasuk 0,14 itu termasuk yang insya Allah termasuk yang bisa baca Quran dengan benar. Bisa baca Quran dengan benar. Yang terbaru, ya, guru agama baru zakat maus Quran. Ya, tidak. Oleh karena itu, ini diajukan oleh Rasulullah kepada Allah. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah mengartikan siapa sih sebenarnya orang yang termasuk mengenyahkan Quran, orang yang menyampingkan Quran, yang tidak memakai Al-Quran sebagai sumber hukum dan sumber yang lain. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, "Man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarahu." Siapa yang tidak mau membaca Quran itulah orang yang mengenyahkan Quran. Maka alhamdulillah saya melihat program di masjid ini ada tadarus bersama. Kalau bimbingan Quran waktu terbuat betul. Bimbingan baca Quran betul. Betul. Itu harus ada. Harus ada. Karena belum tentu kita yang sudah dewasa itu bisa baca Quran dengan benar. Lebih-lebih bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu bulan Quran. Syahrul Quran. Kalau bisa khatam 1 bulan sekali. Kalau bisa. Apa khatmatan wahidah. Jadi satu khatam sekali. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita di Indonesia unik. Kalau kita mengikuti kebiasaan ulama salafus saleh, kalau Ramadan itu ngajinya Quran semua. Yang biasanya ngaji fikih, itu ngaji fikihnya di stop pindah ke Quran. Yang biasanya ngaji akidahnya di stop pindah ke Quran. Karena Quran hanya kepada aku mencintai. Apa maknanya? Beda yang pakar kita sendiri. Kalau saya mencintai, bisa jadi dia mencintai yang lain juga. Uhibbuki, uhibbuha, uhibbuhu, masih mungkin. Tapi kalau iyaki uhibbu, hanya kepadamu aku mencintai. Berarti gak cinta yang lain juga. Gak mungkin cinta yang lain. Maka iya, karena itu hanya kepadamu ya Allah, tidak yang lain. Kami menyembah. Beda dengan nak butuh iya. Masih mungkin nak butuh yang lain. Maka usul itu pola. Polanya itu iya hanya di depan. Itu dipahami maknanya. Kenapa ghairil maghdub? Siapa al-maghdub? Orang yang dibenci oleh Allah. Siapa ad-dhalin? Orang yang sesat. Dipahami maknanya. Masya Allah. Di dalam sholat, kenapa Allah mensyariatkan puasa? Kenapa Allah mensyariatkan puasa? Dipelajari di tafsiran. Itu namanya tadabbur. Dan Quran diturunkan tujuannya agar ditadabburi, bukan hanya membaca. Ya, Quran diturunkan untuk ditadabburi. Oleh karena itu, Syekh Taimiyah kemudian melanjutkan dawuhnya, wa man qara'al Qur'an wa tadabbar ma'anihi wa lam ya'mal bima fihi faqad hajar. Siapa yang sudah baca Quran kemudian mentadabburi maknanya tapi tidak melakukannya, dia juga mendengarkan Quran. Tidak ada habisnya untuk urusan Quran yang tidak ada habis. Maka puncak dari Al-Quran adalah mengamalkan isi dari Al-Quran. Ada yang bertanya, kenapa kitab-kitab tafsir
tafsir itu kok ada setelah zamannya Rasulullah. Pada zaman Rasulullah tidak ada kitab tafsir itu, tidak ada. Siapa yang mengarang tafsir? Kenapa? Karena Rasulullah itu ya Quran. Tindak lamanya Rasulullah itu Quran. Khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah, seluruh akhlaknya Rasulullah itu mencerminkan Quran. Coba, apa akhlaknya Rasulullah yang tidak sesuai dengan Quran? Betul itu. Semua akhlaknya Rasulullah itu Quran. Sehingga para sahabat dalam memahami Quran, dilihat saja perilakunya Rasulullah. Dilihat saja bagaimana Rasulullah bertindak, beramal. Yaitu isinya Quran. Karena Rasulullah yang Quran itu sendiri. Oleh karena itu ketika ditunjukkan Al-Quran, coba nih, di dalam Quran itu ada namanya huruf muqatta'ah, huruf tahajji. Panjenengan pernah dengar alif lam mim, alif lam ra, yasin, nun, kan tadi kan? Hamim. Pernah dengar ya? Itu namanya huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu huruf yang terputus. Huruf yang terputus di dalam Quran biasanya dipakai dari awal surat. Jumlah huruf hijaiyah itu ada berapa? Alif, lam, ta sampai ya itu. Coba dihitung. Terus kesukaan 29. Dan jumlah surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah juga 29. Jadi jumlah huruf hijaiyah ada 29. Jumlah surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah juga 29. Lalu apa fungsinya huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah itu kalau ulama-ulama tafsir tidak ada yang bisa perhatikan. Pasti dalam kitabnya menyebutkan Allah a'lam bi muradihi, Allah yang paham maknanya. Karena tidak ada yang tahu. Ada yang berupaya menafsirkan, tapi itu takwil namanya. Takwil itu tafsiran yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Contoh misalnya Ibnu Abbas mengartikan alif lam mim. Alif itu Allah, lam itu malaikat Jibril, mim itu Muhammad. Al-Quran itu turun dari Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu takwil. Tidak ada hadis, tidak ada dasar yang mengartikan itu. Tapi Ibnu Abbas orang yang alim sekali, orang yang sangat paham bahasa Al-Quran. Tapi fungsinya ada dalam bangsa Arab dulu. Huruf muqatta'ah itu agar orang yang diajak bicara itu memperhatikan apa yang akan disampaikan setelahnya. Kalau dalam bahasa kita, woi, itu huruf-huruf itu. Yang memperhatikan apa yang disampaikan setelahnya. Coba kita lihat apa yang Allah sampaikan setelah huruf-huruf muqatta'ah itu. Yasin wal Qur'anil Hakim, wal Qur'an. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi. Kitab. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab. Kitab. Hakim. Kitab. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Kitab mana? Hamim. Tanzil kitab. Tanzil kitab itu Quran. Shad wal Qur'anid dzikr. Qaf wal Qur'anil Majid. Coba lihat. Itu Quran semua. Sehingga seruan-seruan Allah itu disampaikan agar kita itu memperhatikan Quran. Memperhatikan Quran. Ada 3 surat yang tidak menjelaskan Al-Quran, tapi menjelaskan suatu peristiwa yang luar biasa. Yang bisa dengan berarti hebat itu. Surat Ar-Rum juz 21. Alif lam mim. Ghulibatir Rum. Ketika bangsa Romawi itu mengalahkan tentara Persia, itu peristiwa luar biasa. Peristiwa tentara Persia yang sekarang Iran, yang sekarang sedang rame-ramenya dengan Amerika, itu dari dulu memang tentaranya kuat, Pak. Itu sampai diabadikan dalam
Islam. Sekarang mayoritas Islam. Terlepas itu Syiah dan Sunni itu beda lagi. Tapi alhamdulillah Islam. Ini tentaranya dari dulu kuat-kuat benar. Dan berita akan terkalahkannya bangsa Persia oleh bangsa Romawi itu diabadikan dalam Quran dan diawali dengan alif lam mim. Ada 3 surat. Yang lain membicarakan Quran semua. Lah kalau kita itu sudah diseru oleh Allah beberapa kali di awal surat-surat itu kok kita menengahi tidak mengindahkan Quran. Yang kita itu mengenyahkan Quran dari Astagfirullah. Ini kita diadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Diadukan sampai Rasulullah ketika mengadu pada Allah itu nangis. Loh, ya Allah Bapak Ibu, bagi yang memimpin Rasulullah itu kalau untuk urusan umatnya itu nangis, mulai saya sama. Beliau ketika mengadu itu benar-benar nangis apa namanya? Ya nangisnya tapi betul pura-pura. Jadi nangis beliau mengadu kepada Allah. Rasulullah itu kalau untuk umatnya itu tidak tega. Kalau ada umatnya yang tersiksa itu membuat tega Rasulullah. Ketika Rasulullah itu nazar, malaikat Israel itu ya Rasulullah, saya diberitakan apa untuk menyakiti bapak ini. Kalau itu sudah berbeda sudah laksanakan. Maka Rasulullah malaikat Israel minta izin dijatuhkan nyawa Rasulullah. Baru dimulai itu Rasulullah langsung merasa sakit. Langsung beliau itu duduk di kekal. Ya langsung duduk. Langsung bertanya, apa sakitnya jenazah itu seperti ini? Malaikat Israel menjawab, ampun ya Rasul, ini sudah saja perlahan sekali. Kalau gitu mohonkan kepada Tuhanmu agar Allah meringankan seluruh sakitnya nazar umatku. Jadi nazarnya kita semua dengan itu sudah diskon dari doanya Rasulullah Muhammad SAW. Loh, betul, ini Rasulullah. Tidak tega kalau kita itu disiksa, tidak tega kalau kita itu hidup susah itu betul tega Rasulullah. Tidak tega kalau kita itu sedih. Maka jangan sampai sedih kita. Kalau kita sedih sama halnya dengan menyedihkan Rasulullah. Sampai-sampai beliau mengatakan kemudian itu seperti itu. Dan Rasulullah itu pengen kita semuanya untuk mempelajari Quran, untuk mempelajari Quran. Ini soal kecil. Kalau bisa sampai setengah 6 itu proses. Ada satu ya, insya Allah nanti dilanjutkan. Kemudian terakhir kata Bapak Ibu rahmatullah, Rasulullah itu pernah jalan-jalan dengan para sahabat, terus kemudian beliau menjumpai ada sebuah makam, sebuah kuburan. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat ini, kamu tahu kenapa orang ini mendapatkan nikmat kubur atau diringankan siksanya atau dijauhkan dari siksaan Allah? Berarti Rasulullah ketika itu tahu bagaimana keadaan orang yang ada dalam kubur itu. Ini dalil bahwa Rasulullah tahu. Terus kemudian Rasulullah itu kalau bertanya pada sahabat tujuannya itu untuk mendidik. Para sahabat itu menjawab, Allah wa Rasulullah Allah dan Rasulnya yang faham. Orang itu diringankan atau dibebaskan siksaannya dari neraka itu karena satu surat, yaitu surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, karena membaca setiap hari surat Al-Mulk orang ini dibebaskan dari siksaan. Oleh karena itu, Allah, kalau kita tidak sempat ngaji utuh, ya urut, kita sempatkan ngaji Al-Mulk mawon, hanya 2 halaman setengah itu, ya, dengan harapan semoga Allah meridhoi kita semua, memudahkan kita dalam berpuasa, sehat semuanya, dan juga kita diselamatkan Allah, dan Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar Al-Quran, bisa belajar Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, dan bisa menjalankan segala itu.
Semoga apa yang kita kaji ini ada manfaatnya. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sesuai dengan apa? Satu hari satu juz, mendirikan juz. Itu insya Allah kalau 1 bulan itu hatam sekali. Panjenengan mendapatkan sekitar 1 juta kebaikan lebih dalam Quran. Karena 1 huruf Al-Quran itu merupakan dilipat gandakan 10 kebaikan. Baca Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Tidak itu. Sesuai 19 kali 10 190 harus bismillah. Belum sampai Al-Fatihah sampai Al-Dhalin berapa kebaikan? Belum sampai An-Nas. Maka kebaikannya itu luar biasa banyaknya. Dan itu berlipat ketika di bulan Ramadan ini. Dan kajian Muhammad SAW khusus bulan Ramadan, beliau itu setor hafalan kepada malaikat Jibril. Kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan boleh. Tapi khusus bulan Ramadan itu sangat beliau itu setor hafalan kepada Jibril. Menunjukkan betapa pentingnya ngaji di bulan Ramadan. Pun diniati pemungkas awal-awal bulan Ramadan Bismillah mesti pulau ingin hatam mesti. Mudahkan saya hatam. Insyaallah bisa. Pun sangat-sangat. Kalau Bapak Ibu rahmatullah mungkin wonten yang mengadu baca Quran saya masih ragu, masih ragu. Apa boleh saya baca Quran? Sangat boleh. Panjenengan kalau pernah mendengar buat apa baca Quran kalau ada paham maknanya, bagaimana bisa didengar? Salah. 1 huruf saja meskipun panjenengan tidak paham diganti gradul apa gradul? Terbata-bata. Baca Quran tidak lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab ikut-ikutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Itu termasuk kategori tidak lancar. Orang yang seperti itu termasuk kategori hadis Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatatta'u fihi. Dan orang yang membaca Quran wa yatatta'u itu terbata-bata falahu ajrani